Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Afinanti, SPD, SI, MPD selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Rekha Aska, MPD, dan Ibu Vina Hanifah Hidayati, MPD selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Yasina Emira Sahnas, NIM 166000063, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dengan Pendekatan Etnomatematika untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep pada Materi Bangun Ruang Sisi Data. Oke, poin pertama presentasi saya itu latar belakang. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Pengaruh teknologi yang cepat menyebar dikhawatirkan akan mengikis budaya bangsa, khususnya budaya lokal, jika tidak disani dengan baik. Kesadaran masyarakat terhadap budaya Indonesia terus menurun. Paringkesi dalam Sasongko 2011 mengatakan faktor penyebab menurunnya minat masyarakat terhadap budaya Indonesia dikarenakan kurang informasi dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap budaya lokal Indonesia. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal. Salah satunya yaitu pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Oleh karena itu, pengenalan budaya Indonesia perlu dilakukan sejak dini, yaitu melalui proses pembelajaran. Matematika dapat menyebarkan tradisi budaya, namun masih banyak orang yang mengatakan jika matematika tidak memiliki hubungan dengan budaya. De Ambrias dalam Pardimin 2018 mengatakan matematika telah dianggap sebagai bidang agnostik budaya. Namun apabila meninjau dari hakikat matematika, matematika memiliki hubungan dengan budaya. Hal tersebut terlihat dari hakikat matematika sebagai seni, bahasa, dan aktivitas manusia, di mana seni, bahasa, dan aktivitas manusia merupakan unsur budaya. Seiring berjalannya waktu, banyak kajian yang mengaitkan antara matematika dan budaya yang dikenal sebagai etnomatematika. Etnomatematika dapat menjembatani antara matematika dan budaya. Bahrudin 2019 mengatakan, etnomatematika tidak hanya mengajarkan siswa untuk mengembangkan kemampuan matematikanya saja, namun dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswa. Etnomatematika dipandang relevan untuk pembelajaran saat ini dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya. Bangunan sejarah merupakan salah satu budaya Indonesia yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Arsitektur bangunan sejarah erat kaitannya dengan geometri. Salah satu bagian dari geometri adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman konsep pada bangun ruang sisi datar perlu diterapkan sejak dini. Berdasarkan hasil penelitian Hasibuan 2018, pemahaman konsep bangun ruang siswa masih rendah. Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami materi, siswa kurang latihan soal, dan siswa kurang bisa untuk mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Oleh karena itu, guru harus mampu mengoptimalkan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi adalah e-learning. Ide e-learning muncul karena dianggap lebih fleksibel dan menggunakan perangkat mobile sebagai media pembelajaran. Perangkat yang paling banyak digunakan dalam e-learning adalah perangkat seluler. Crompton and Brook 2018 mengatakan perangkat yang paling banyak digunakan dalam e-learning adalah perangkat seluler, yaitu sekitar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ponsel lebih banyak digunakan dan potensi penggunaan ponsel sebagai media pembelajaran merupakan pilihan yang tepat. Di Indonesia, berdasarkan data Statista tahun 2019, pengguna ponsel khususnya smartphone mencapai 28% dari total penduduk Indonesia. Smartphone yang menggunakan Android mencapai 92,14%. Dan juga Android memiliki kelebihan, yaitu menawarkan platform terbuka bagi para pengembang untuk merancang aplikasi mereka sendiri sehingga dapat digunakan oleh berbagai perangkat seluler. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan suatu media pembelajaran berbasis Android dengan pendekatan etnomatematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep pada materi bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan pendekatan etnomatematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep pada materi bangun ruang sisi datar. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan
media pembelajaran berbasis Android dengan pendekatan etnomatematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep pada materi bangun ruang sisi datar. Spesifikasi dari produk. Yang pertama, media pembelajaran bereksistensi file APK yang dapat dipasang pada perangkat seluler dengan sistem Android. Yang kedua, desain UI pada media pembelajaran berbasis Android merupakan desain 2 dimensi. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis Android memuat materi bangun ruang sisi datar, khususnya pada submateri definisi dan luas permukaan. Dan yang keempat, media pembelajaran berbasis Android memenuhi kriteria valid. Selanjutnya yaitu analisis media pembelajaran berbasis Android ditinjau dari etnomatematika. Media pembelajaran berbasis Android menerapkan konsep etnomatematika dalam menyampaikan informasi bangun ruang sisi datar. Berikut objek etnomatematika di dalam media pembelajaran berbasis Android. Yaitu yang pertama, dalam penerapan konsep kubus menggunakan objek etnomatematika Candi Borobudur, Candi Badut, Jam Gadang Padan, dan Tugu Yogyakarta. Pada konsep balon menggunakan objek etnomatematika jajanan pasar, gerbang Dono Prapto, dan kemasan bakpia. Pada konsep Prisma menggunakan objek etnomatematika yaitu Masjid Agung Banten, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Rumah Adat Yogyakarta. Pada konsep Limas menggunakan objek etnomatematika yaitu Rumah Bubungan 5 Kasepuhan Cirebon, Rumah Baru Bunut Manggarai, dan Masjid Kauman Yogyakarta. Selanjutnya yaitu analisis media pembelajaran berbasis Android ditinjau dari pemahaman konsep. Yang pertama, indikator menyatakan ulang sebuah konsep. Implementasi indikator ini di dalam media pembelajaran terdapat pada bagian luas permukaan bangun ruang sisi datar. Misal, sebelum menentukan luas permukaan kubus, siswa akan diminta untuk menyatakan ulang konsep kubus berdasarkan dari unsur-unsur dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Indikator ini terdapat pada bagian menemukan bangun ruang pada objek etnomatematika. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator memberi contoh dan non-contoh dari konsep. Indikator ini terdapat pada bagian mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Yang keempat, indikator mengembangkan secara perlu dan secara cukup. Indikator ini terdapat pada bagian penyelesaian soal bangun ruang sisi datar. Yang kelima, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Indikator ini terdapat pada bagian menemukan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar. Indikator yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Indikator ini terdapat pada bagian penyelesaian soal luas permukaan bangun datar. Dan yang ketujuh, indikator ketujuh yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Indikator ini terdapat pada bagian penyelesaian soal luas permukaan bangun datar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengembangan media pembelajaran basis Android dengan pendekatan etnomatematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep pada bangun ruang sisi datar telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengembangan Ritchie and Klein. Media pembelajaran basis Android ini dinyatakan sangat valid berdasarkan penilaian validator ahli dengan nilai rata-rata sebesar 88,39%. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran basis Android layak digunakan dalam pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu saran. Saran pertama, media pembelajaran berbasis Android dapat dikembangkan untuk materi lain selain materi bangun ruang sisi datar. Saran yang kedua yaitu media pembelajaran berbasis Android dapat dikembangkan lebih lanjut sampai pada tahap uji coba lapangan sehingga kualitas media pembelajaran berbasis Android teruji kepraktisan dan keefektifannya. Saran yang ketiga yaitu media pembelajaran berbasis Android perlu dikembangkan agar dapat digunakan dalam berbagai jenis smartphone, tidak hanya pada Android. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.